Halo guys, jumpa lagi di channel Coba Ide. Video tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat desain logo komunitas dengan Photoshop. Tapi sebelum kita masuk ke tutorial, jangan lupa ya di subscribe, like-nya juga. Ayo kita bangun channel ini supaya memberi manfaat kepada banyak orang. Setuju kan guys? Buka Photoshop kalian dulu ya guys. Oke, Photoshopnya sudah terbuka. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6 ya. Untuk soal versi tidak jadi masalah guys. Kalian mau pakai CS3, CS5, CS6 itu terserah dari kalian sendiri. Hasilnya bakalan tetap sama dan tidak bakalan berpengaruh. Sesuai dari judul video, di sini kita akan belajar cara membuat desain logo komunitas dengan Photoshop. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat halaman kerja baru dengan cara klik menu file kemudian pilih new. Atau kalian bisa gunakan Ctrl N pada keyboard. Pada halaman new di sini sebenarnya kalian bebas ya memberikan ukuran sendiri, asalkan kalian memberikan ukuran itu menggunakan cm. Buat kalian yang belum mengubahnya, silahkan diubah dulu ya. Tujuan memberikan ukuran cm agar kualitas gambar akan lebih bagus atau HD. Dan untungnya lagi, kalian bisa manfaatkan desain kalian dalam pembuatan baju atau pembuatan stiker. Jika kalian sudah mengubahnya menjadi sentimeter seperti ini, silakan tentukan lebarnya sesuai dari kebutuhan kalian sendiri. Atau sebagai salah satu contoh, di sini saya menggunakan 25 cm untuk lebar. Untuk tingginya saya samakan 25 cm. Resolusinya saya gunakan 300. Resolusi 300 sudah standar ya guys dalam pembuatan desain semacam ini. Akan tetapi jika kalian ingin memberikan resolusi lebih dari 300, misalnya 500, tidak jadi masalah, bahkan itu lebih bagus karena kualitas gambarnya akan terlihat lebih HD lagi. Untuk color mode-nya kalian bisa pilih RGB color atau CMYK color. Jika kalian sudah mengatur tepat seperti ini, silakan buatkan nama file, kemudian di OK. Jika sudah membentuk halaman kerja baru seperti ini, langkah berikutnya kita akan mengubah warna background putih ini menjadi background berwarna hitam. Caranya silakan klik kotak warna, pilih warna hitam, atau pilih warna sesuai dari keinginan kalian sendiri, kemudian di OK. Masuk ke Pen Tool, kemudian diklik. Secara otomatis background yang berwarna putih tadi akan berubah menjadi background berwarna hitam. Langkah berikutnya kita akan membuat garis lingkaran menggunakan Marquee Tool. Silakan masuk ke Marquee Tool lingkaran, kemudian tahan Shift pada keyboard dan drag sampai membentuk garis lingkaran. Buatkan garis lingkaran secukupnya ya guys. Jika kalian rasa lingkarannya sudah cukup seperti ini, silakan klik kotak warna lagi dan pilih warna sesuai dari keinginan kalian sendiri. Sebagai salah satu contoh, di sini saya menggunakan warna putih. Jika sudah, silakan di OK. Buatkan layar baru, kemudian klik kanan pada area lingkaran dan pilih stroke. Ukuran stroke di sini atau ukuran escape di sini akan menentukan tebal dan tipis garis yang akan dihasilkan. Semakin besar yang kalian berikan, semakin tebal pula garis yang akan kalian dapatkan. Sebagai salah satu contoh, di sini saya menggunakan ukuran 180 fc. Pilih inside untuk garis ke dalam, kemudian di OK. Dan hasil lingkarannya pun seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Untuk menghilangkan garis seleksi atau garis putus-putus, silahkan di Ctrl D. Jika kalian ingin menyesuaikan besar kecil ukuran lingkaran kalian, silahkan di Ctrl T, tahan Shift pada keyboard, kemudian besarkan atau kecilkan. Sesuaikan secukupnya saja ya guys. Jika sudah terlihat cukup seperti ini, lepas Shift, kemudian dicentang. Ctrl A, pilih Move Tool, dan pilih Vertical Center. Secara otomatis, lingkaran ini akan tepat pada posisi tengah-tengah.
Jika sudah seperti ini, silakan dikontrol D untuk menghilangkan garis seleksi atau garis putus-putus. Setiap garis seleksi atau setiap garis putus-putus silakan dikontrol D ya untuk menghilangkannya. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Langkah berikutnya, kita akan membuatkan garis lingkaran kedua dengan cara yang sama. Silakan masuk ke marquee tool lingkaran. Kemudian buatkan layar baru lagi. Tahan Shift pada keyboard seperti cara yang tadi dan drag sampai membentuk garis lingkaran. Buatkan garis lingkaran secukupnya saja ya guys. Jika sudah seperti ini, ulangi seperti cara sebelumnya, klik kanan, kemudian pilih stroke. Tetap di ukuran 180 fz, tetap di inside, kemudian di OK. Dan hasil lingkaran kedua pun seperti ini. Silakan dikontrol A, pilih Move Tool dan pilih Vertical Center untuk menyesuaikan posisinya. Jika sudah tepat di tengah seperti ini, silakan dikontrol D. Langkah berikutnya kita akan menuliskan atau membuatkan kata-kata di dalam lingkarannya menggunakan Ellipse Tool. Silakan masuk pada Ellipse Tool, kemudian tahan Shift pada keyboard, kemudian drag sampai membentuk lingkaran blok. Buatkan lingkaran secukupnya saja ya guys. Jika sudah seperti ini, silakan dikontrol A, pilih Move Tool dan pilih Vertical Center untuk menyesuaikan posisinya. Jika sudah, silakan dikontrol D. Masuk ke opacity, kemudian turunkan opacity-nya sesuai dari kenyamanan kalian sendiri. Jika lingkarannya masih terlihat kecil ataupun besar, silakan disesuaikan kembali dengan cara Ctrl T, tahan Shift pada keyboard, kemudian sesuaikan. Sesuaikan secukupnya saja ya guys. Jika kalian rasa sudah cukup atau sesuai keinginan kalian, silakan lepas Shift kemudian dicentang. Ctrl A, pilih Move Tool dan pilih Vertical Center. Ctrl D. Langkah berikutnya kita akan mengisi kata-kata dengan cara masuk ke Horizontal Pivot Tool. Klik layar bawah terlebih dahulu untuk memancing garis lingkaran, kemudian masuk pada lingkaran elipsnya sampai terlihat garis elips seperti ini. Jika sudah terlihat garis elips seperti ini, silahkan klik pada ujung lingkarannya sampai terlihat seperti ini. Jika sudah seperti ini, silahkan tulis sesuai dari nama komunitas kalian sendiri. Sebagai salah satu contoh, di sini saya menulis channel design. Jika jarak teks kalian terlalu berlebihan atau kepanjangan, silakan dikontrol A untuk menyesuaikannya dan masuk pada bagian kanan ini. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan cara geser ke kanan ataupun ke kiri sesuai dari keinginan kalian sendiri. Sebagai salah satu contoh, di sini saya menggunakan 120. Buat kalian yang ingin mengubah fontnya, silakan masuk ke kolom font dan cari font sesuai dari keinginan kalian sendiri. Font yang saya gunakan di sini, Freeze. Buat kalian yang belum punya, silakan di-download nanti ya. Jika sudah, silakan dicentang. Untuk mengetahui ketepatan sisi kiri dan sisi kanan teksnya, silakan dikontrol R sampai membentuk garisan seperti ini. Jika sudah terlihat garisan seperti ini, silakan tarik ke bawah ke area ujung teksnya. Dan akan terlihat jelas jarak sisi kiri dan sisi kanan teksnya. Cara menyesuaikannya yaitu silakan klik pada area teks, kemudian tahan Ctrl dan putar. Jika kalian rasa ketepatannya sudah cukup, silakan lepas Ctrl kemudian dicentang. Kalian bisa uji lagi ketepatannya dengan cara pilih Move Tool dan geser ke bagian atas lagi. Ya, kurang lebih seperti inilah guys ketepatannya. Beginilah cara menempatkan atau menyesuaikan sisi kiri dan sisi kanan pada teks melengkung seperti ini. Gimana, mudah kan? Langkah berikutnya, kita akan mengisi area kosong ini dengan kata yang berbeda.
terlalu berlebihan, kalian bisa ulangi atau kurangi kembali agar menyesuaikan sesuai dari keinginan kalian sendiri. Jika kalian rasa sudah cukup atau sudah tepat sesuai dari keinginan, silahkan dicentang lagi. Kemudian kita ukur ketepatannya dengan cara sebelumnya, geret garisan ke area ujung teksnya. Jika sisi kiri dan sisi kanannya masih kurang tepat, silakan diklik pada area teks, kemudian tahan kontrol dan putar. Ya, kira-kira seperti inilah guys ketepatannya. Jika sudah, silakan dicentang lagi. Langkah berikutnya kita akan membuatkan garis lurus menggunakan marquee tool. Masuk pada marquee tool kotak atau marquee tool segi 4, kemudian drag pada tengah-tengah lingkaran. Sesuaikan besarnya ya guys agar sama pada garis lingkarannya. Jika kalian rasa sudah cukup atau sudah tepat seperti ini, silakan buatkan layar baru terlebih dahulu. Kemudian masuk ke brush tool, klik kanan, pilih brush memblok seperti ini. Kalian bisa geser ke kiri ataupun ke kanan untuk menyesuaikan besar kecil ukuran brush kalian. Jika kalian rasa sudah cukup, silakan digosok atau warnakan. Jika sudah, silakan di Ctrl D, Ctrl A, pilih Move Tool dan pilih Vertical Center. Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksi. Nah, sampai di sini beginilah guys cara membuat tulisan melengkung atau membuat teks melingkar yang mengikuti sesuai dari lingkarannya. Gimana menurut kalian? Mudah bukan? Tapi ingat, ini hanya berlaku di CS6 saja. Untuk CS3 dan CS5 itu beda cara. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana caranya di CS3 ataupun CS5, kalian bisa simak caranya di video sebelumnya pada link di atas. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Langkah berikutnya kita akan tutup simbol mata elips 1 dan elips 2. Silakan masuk pada elips 1, kemudian ditutup. Jika sudah ditutup dan akan terlihat jelas karakter dari desain kita sendiri. Langkah berikutnya kita akan menghapus garis lurus ini pada bagian tengah lingkaran. Caranya silakan masuk pada layar garisnya, kemudian masuk ke eraser tool, klik kanan, pilih eraser memblok seperti ini, kemudian dihapus. Hapus seperti pada umumnya ya guys. Gimana sesudah dihapus? Sudah terlihat jelas kan karakter dari desainnya? Sebelum kita masuk ke tahap terakhir, jika di beberapa kalian yang ingin tahu cara menyablon baju atau yang ingin bisa menyablon baju, kalian bisa simak tutorialnya pada link di atas. Tutorialnya sangat lengkap loh guys, mulai dari proses print kalkirnya, cara updragnya, cara mencampurkan pasta sablonnya, dan cara menyablonnya. Jangan lupa disimak ya. Dan satu lagi nih guys, buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Karena channel ini akan terus aktif dan fokus pada satu topik saja, yaitu tentang desain grafis. Jadi buat kalian yang suka dengan ilmu desain grafis, jangan ragu ya untuk subscribe, karena channel ini dijamin aktif kok dan fokus pada satu topik saja. Di channel inilah kita sama-sama belajar agar kita bisa menciptakan sebuah karya. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi ya guys. Langkah yang terakhir yaitu kita akan memberikan efek warna hitam atau memberikan raster pada lingkarannya. Silahkan masuk pada layar lingkaran. Masuk pada layar lingkaran pertama. Kemudian buatkan layar baru terlebih dahulu. Masuk ke brush tool. Klik kotak warna dan pilih warna hitam. Klik kanan untuk menentukan brush kalian. Silakan pilih brush lembut seperti ini atau brush halus seperti ini. Atau jika kalian sudah punya brush tambahan, kalian bisa gunakan brush kasar seperti ini. Buat kalian yang belum punya, silakan pakai brush halus seperti ini dulu ya. Langkah berikutnya silakan masuk ke marquee tool segi 4.
Silahkan zoom dengan cara Ctrl plus dan fokus pada area yang akan kalian berikan efek. Jika sudah, silahkan di drag sampai area yang kalian butuhkan. Jika sudah seperti ini, silahkan masuk ke brush tool lagi, kemudian gosok atau warnakan. Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksi. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini dia hasil brushnya. Langkah berikutnya kita akan memberikan efek tambahan lagi pada area sisi kirinya. Caranya pun sama ya seperti cara yang tadi. Silakan masuk ke marquee tool lagi, drag sampai area yang kalian butuhkan. Jika kalian rasa sudah cukup, silakan buatkan layar baru terlebih dahulu untuk antisipasi kesalahan. Kemudian masuk ke brush tool, kemudian digosok. Jika kalian terlanjur salah, silakan Ctrl Z ya. Dan jika kalian terlanjur salah lebih dari 3 kali, kalian bisa Ctrl Alt plus Z. Jika kalian rasa brushnya sudah cukup, silakan di Ctrl D. Langkah berikutnya kita akan memberikan efek brush kembali di lingkaran kedua. Caranya tetap sama ya guys seperti cara yang tadi. Silakan masuk pada layar lingkaran 2 terlebih dahulu. Kemudian buatkan layar baru dan masuk ke marquee tool dan drag pada area yang kalian butuhkan. Jika sudah seperti ini, lakukan seperti cara sebelumnya. Masuk ke brush tool, kemudian digosok atau diwarnakan. Jika sudah terlihat cukup seperti ini, silakan ulangi kembali pada bagian kanan lingkaran. Buatkan layar baru terlebih dahulu. Masuk ke marquee tool lagi. Drag pada area yang kalian butuhkan. Untuk melihat ketepatannya, silakan di Ctrl plus dan fokus pada area yang akan kalian lihat. Seperti contoh, ini masih terlihat kurang tepat. Cara menyesuaikannya, silakan masuk ke Move Tool, kemudian cari layarnya, dan geser sampai terlihat tepat pada garis lingkarannya. Oke, brush yang pertama sudah aman, kita masuk ke efek brush berikutnya. Kita rapikan dulu ya guys. Sisi kiri sudah rapi dan kita masuk ke kanan. Nah, sampai di sini gimana menurut kalian? Mudah bukan cara memberikan efek brush seperti ini? Buat kalian yang ingin menambahkan efeknya lagi, kalian bisa ulangi seperti cara yang tadi dan caranya pun tetap sama. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi ya guys. Selanjutnya kita akan menambahkan logo atau menaruhkan logo pada area kosong ini di bagian tengah.
Silahkan disimpan lagi dengan format JPEG. Sekian dulu dari Coba Ide. Jika di beberapa step yang masih kalian bingungkan, silahkan tanyakan lewat komentar ya. Dan semoga dengan adanya tutorial di sini kalian dapat terbantu dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat berkarya guys.